Tuhan itu kan menciptakan segala sesuatunya baik. Sebenarnya lebih ke bentuk pertanggungjawabanku kepada Sang Penciptaku, bahwa Sang Penciptaku udah menciptakan segala sesuatunya baik. Jadi jangan sampai dengan perbuatanku dengan tidak mengelola sampah tadi bisa merugikan ciptaannya yang lain. Jadi selama saya mengelola sampah itu sebenarnya bisa disamakan dengan perjalanan spiritual saya juga. Dengan adanya fasilitas berupa teknologi pirolisis ini, maka itu bisa memungkinkan masyarakat yang sudah kita sadarkan melalui edukasi-edukasi untuk memilah sampah supaya bisa terolah dan hasilnya pun ada bonusnya gitu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama. Dari 1 kilo sampah plastik yang masuk itu bisa jadi 1 liter solar. Kalau yang jenis sampah lain, misalnya dicampur-campur gitu ya, keluar solarnya dari 14 kilo itu jadi sekitar 12 liter atau 13 liter. Halo warga Taniling, selamat datang kembali di channel YouTube Taniling TV. Kali ini saya berada di Yogyakarta dan saya akan membahas inovasi yang keren banget untuk untuk mengatasi isu-isu yang sedang terjadi saat ini, terutama isu sampah yang ada di Yogyakarta. Bersama ditemani di samping saya ada Mbak Dani. Saya Mbak, kabar kata Dani? Halo, selamat pagi. Mbak Dani ini adalah founder atau pendiri dari Bank Sampahku Green, benar Mbak? Iya, betul sekali. Jadi pegiat sosial nih, Mbak Dani ini. Keren banget, dan Mbak Dani kebetulan kerjasama dengan Get Plastik yang mempunyai inovasi alat berupa namanya alatnya apa tadi Mbak? Pirolisis. Pirolisis itu alat untuk pengolah plastik dan nantinya akan menghasilkan minyak, terutama solar ada, bensin ada, dan juga mungkin keraknya itu nanti bisa dibikin arang, bisa dibikin untuk media tanah. Pokoknya keren banget deh, bisa ngolah sampah diubah menjadi hal yang bermanfaat. Kita kira-kira boleh nggak langsung ke dalam aja atau kita lihat-lihat prosesnya seperti apa? Oh, gitu. Boleh, silakan. Oke, kita kemana dulu nih? Mau ke bagian pemilahan dulu? Oh, boleh, Jadi, boleh. mulai dari awal dulu ya. Jadi semua sampah yang sudah terpilah dari warga atau dari UMKM, terutama dari Warmindo, Angkringan gitu, masuk ke sini untuk dipilah. Oh, jadi ini tempat untuk pemilahannya? Iya. Nggak ngasal berarti untuk bahan plastiknya yang akan diolah nanti? Ya, karena kan di sini perlu dipisahkan sesuai dengan kode plastik yang ada. Jadi semua sampah plastik yang masuk ke kami dipilah sama Mbak Ruby, di situ ada Bu Ruby, untuk dipisahkan sesuai kode. Tadi dimaksudkan supaya kita ketika tahu kodenya, kita jadi tahu ngolahnya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Gitu. Oh, gitu. Karena di sini untuk mesin pirolisis ada 2 jenis sampah plastik yang kami hindari, yaitu kode yang PET karena dia masih punya nilai jual, jadi diarahkan untuk bahan baku daur ulang, dan jenis yang nomor 3 PVC karena dia ada polyvinyl chloride ya, jadi dia cukup mengganggu kesehatan. Oke, terus untuk pemilahan seperti ini apakah harus dibersihkan? Atau ngasal aja, kan sampah kan kotor ya? Nah, itu gimana tuh? Yang penting kering saja. Yang penting kering? Karena itu nanti berpengaruh ke prosesnya. Kotor pun nggak masalah Mbak? Nggak masalah. Oh, mungkin nanti jadinya itu ya, residu tadi ya? Iya, jadi residu. Ampasnya tadi. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, kita boleh masuk Mbak? Iya. Oke, kita akan masuk ke dalam mesinnya, dan di dalam itu ada kayak semacam tempat untuk edukasi, jadi penjelasannya banyak banget di dalam. Nah, kita mampir ke sini dulu karena di sini ada contoh-contoh plastik yang disebutkan sama Mbak Dani tadi. Ini boleh dijelaskan nih Mbak, jenis-jenis plastik yang ada 7 nih. Oke. Jadi dari ke-7 jenis plastik yang sudah terpilah, ada kode nomor 1 itu PET, kedua HDPE, ketiga PVC, keempat itu LDPE, kelima PP, keenam PS, dan ke-7 itu other. Nah, dari ke-7 jenis ini ada 2 yang kami hindari, seperti tadi yang sudah disampaikan. Ada jenis PET, itu contohnya botol air minum dalam kemasan. Oke. Kemudian jenis nomor 3 PVC itu label-label di air minum dalam kemasan. Dan juga pipa paralon. Sebenarnya yang kami sasar diolah di sini adalah sampah-sampah plastik yang low value. Contohnya itu kode nomor 4, di sini ada LDPE, itu ada tas kresek, ada plastik bubble wrap, ada plastik biasa untuk bakso itu, tempat bakso. Nah, kemudian ada yang jenis nomor 5 itu polipropilin, itu contohnya ada bungkus mie instan, ada sedotan.
Terus kemudian ada cup-cup plastik. Oke. Terus kemudian jenis nomor 6, polistiren, atau di sini paling banyak sampah seperti ini tuh styrofoam. Dan kemudian nomor 7, nah ini adalah sampah yang paling banyak di masyarakat kita karena dia adalah kemasan ya, ada saset-saset itu. Nah itu adalah sampah-sampah yang kami sasar sebenarnya untuk bisa diolah di sini. Dari 1 sampai 7 ini, apakah untuk hasilnya nanti di proses itu sama semua? Berbeda. Atau beda karakter nih? Berbeda. Jadi berdasarkan pengalaman kami ya, selama pengolahan di sini, kalau kita mau ngejar kuantitas, jadi jumlah bonus yang keluar BBM, itu kita fokus di kode nomor 5, di polipropilin. Tapi kalau kita mau ngejar kualitas, mungkin kita bisa tambahkan yang nomor 6, polistiren. Kualitas itu karena apa? Dia, polistiren kan dia oktannya bagus ya. Oh, di oktannya berarti? Iya. Oh, berarti cukup pakai 5 sampai 6 sama 6, itu udah jadi banyak dan berkualitas. Iya, kalau kita nyasarnya ke bonus, tapi karena kita ngolah sampah ya, kita tetap harus semua diproses. Ya. Dan bonusnya ini kami maksimalkan dengan teknologi pirolisis negatif plastik supaya hasilnya bisa dimanfaatkan untuk maslahatan bersama, untuk bermanfaatan bersama. Jadi lebih ke kegiatan sosial. Oh. Iya. Terus untuk hasilnya apakah ini Mbak, botol-botol ini? Iya, ini contohnya, iya. Ini kita bisa lihat langsung. Gak apa-apa ya, untuk prosesnya kita nanti lihat. Iya. Dan ini contohnya untuk hasilnya. Ini untuk bensin nih. Iya. Untuk bensin warnanya kayak premium ya kalau di Pertamina ya? Iya. Untuk kualitasnya sendiri atau oktannya gitu? Kalau dari data yang dari Pertamina ini dikeluarkan tahun 2022 ya. Dia research oktan number-nya tertulis 92,3. 92? Ya. Udah kayak pertama berarti? Ya, bisa dibilang seperti itu. Padahal dari plastik loh. Dari plastik, bentar ya. Mbak, ini saya masih bingung mencari apa namanya, kok bisa gitu loh, plastik kok bisa jadi minyak itu, apakah plastik bahannya dari minyak atau apa gitu Mbak? Bisa dijelaskan? Karena kalau plastik itu dia terbuatnya dari campuran minyak bumi, gas alam, dan juga karbon. Jadi mesin ini tuh sebenarnya kayak mecah aja, mecah proses dari plastik tadi dikembalikan ke asal. Tinggal yang diefektifkan mau ke BBM-nya, mau ke gasnya, atau mau ke karbon residunya atau charnya. Jadi dia kan dari minyak bumi terus jadi biji-biji plastik. Nah, biji plastiknya itu yang diturunkan jadi banyak turunan ini, Mas. Oh, dia kan ada campuran-campuran bahan lainnya juga. Ya. Berarti makanya berbeda-beda, iya betul. Dipecah lagi supaya jadi ke bentuk asalnya yaitu minyak. Iya. Walaupun nanti bersisa ampasnya tadi karena dicampur dengan beberapa bahan yang lain. Iya. Jadi keluaran dari mesin pirolisis itu nanti ada BBM, ada gas propilin, dan juga ada karbon residu yang charnya itu. Jadi ini adalah olahan dari char atau tadi kerak yang apa? Oh, keraknya ini. Keraknya ya, keraknya itu ketika sudah diayak ya, dia sebenarnya bisa langsung dibuang ke tanah untuk kembaliin unsur hara. Tapi kalau misalnya mau dimanfaatkan jadi briket pun bisa dicampur dengan tepung kanji untuk mengikat. Tapi ini karbon pasif ya, nanti tinggal diaktifin lagi pakai api. Ini langsung dibakar berarti sudah jadi briket nih. Iya. Mbak, ini sebelum kita ke alatnya, ini saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya untuk gate plastik sendiri bekerja sama dengan Go Green milik Mbak Dani, itu apa sih tujuannya, atau mungkin gerakan atau program apa yang nantinya akan dilakukan? Oke. Jadi tujuan utamanya sih lebih fokus untuk pengolahan sampah plastik ya, karena kan selama ini sampah plastik itu dia butuh teknologi untuk bisa membantu penguraiannya. Karena kan kalau dia tidak bisa terurai secara alami ya di alam, dia butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Dengan adanya fasilitas berupa teknologi pirolisis ini, maka itu bisa memungkinkan masyarakat yang sudah kita sadarkan melalui edukasi-edukasi untuk memilah sampah supaya bisa terolah, dan hasilnya pun ada bonusnya gitu yang bisa dimanfaatkan untuk
kebutuhan bersama. Jadi gerakan kita lebih fokus untuk supaya sampah plastik terutama itu nggak numpuk di TPA ataupun nggak masuk ke sungai-sungai dan juga nggak dibakar sendiri di rumah. Selama ini yang kita tahu di lingkungan kita itu kan banyak sampah yang menumpuk di sungai dan lain sebagainya, Mbak. Itu artinya kan kesadaran masyarakat akan sampah kan masih kurang ya? Atau masih banyak yang belum sadar nih? Nah itu kalau Mbak Dani saya tanya nih, kenapa sih kita harus peduli dengan sampah kita sendiri? Oke, kalau aku jawabnya dari pendapatku sendiri ya, Tuhan itu kan menciptakan segala sesuatunya baik. Sebenarnya lebih ke bentuk pertanggungjawabanku kepada Sang Penciptaku, bahwa Sang Penciptaku udah menciptakan segala sesuatunya baik. Jadi jangan sampai dengan perbuatanku dengan tidak mengelola sampah tadi bisa merugikan ciptaannya yang lain. Kayak tadi contohnya misalnya, kalau sampahku nggak aku kelola, aku merugikan saudaraku yang punya usaha di dekat TPA. Terus kemudian dengan ketika aku tidak mengelola sampahku bocor ke perairan. Tadi membahayakan makhluk hidup yang di laut. Jadi selama saya mengelola sampah itu sebenarnya bisa disamakan dengan perjalanan spiritual saya juga untuk bisa lebih bertanggung jawab kepada Sang Pencipta saya gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk menempati bumi ini, jangan sampai kita mengotori atau bahkan merusak gitu ya? Iya, karena kan itu bukan punya kita saja, itu punya orang banyak loh. Orang banyak. Bumi ini kan rumahnya orang bahkan banyak, punya anak cucu kita juga. Dan hewan-hewan pun itu juga berhak. Betul sekali. Jadi kita nggak boleh egois gitu. Jangan cuma menikmati aja, betul. Tapi tanggung jawab atas apa yang diberikan. Nah, sekarang kita boleh nggak langsung ke alatnya, Mbak? Oke, silakan. Nanti kita akan belajar alat apa sih ini. Oke, monggo Mbak. Ayo warga Tanilling. Boleh dijelaskan, Mbak? Ini alat apa namanya tadi? Pirolisis. Pirolisis. Ya. Cara kerjanya kayak gimana sebenarnya? Oke, jadi sampah plastik yang udah terpilah dari tim pemilah tadi disiapkan untuk diolah sama tim operator. Sampah plastik itu semuanya dimasukkan ke sini Mas, di tabung reaktor. Jadi masuk lewat ini kan ada pintu tabungnya kecil. Nah, dimasukkan semua ke situ terus ditutup rapat. Karena dia prosesnya benar-benar kedap udara tanpa oksigen, makanya ketika proses pengolahan tidak ada asap yang keluar. Saat ini mesin ini sedang running, sedang berjalan, tapi nggak ada asapnya. Di sini ada proses pemanasan ya, bukan pembakaran, karena tidak membutuhkan oksigen selama proses, makanya kami sebutnya lebih ke pemanasan. Jadi di bawah itu ada kompor, kita pakai kompor biasa, kompor masak itu, terus kemudian dia memanaskan tabung reaktor. Terus di situ dia plastiknya leleh, dia ada keluar uapnya ya. Nah, uapnya itu yang ditangkap untuk diproses kondensasi. Jadi dari padat tadi diubah jadi cairan. Terus nanti di tabung ini akan keluar solarnya. Jadi di tabung yang pertama ini dia masih tercampur dengan air, dan tabung filter kedua dia sudah keluar solar, keran sebelah kanan itu. Berarti pas di sini ini kan untuk pembakaran di sini ya? Pemanasan. Oh, pemanasan, sorry. Iya. Untuk kotak sebelah sana itu untuk hasilnya. Jadi berarti sama kayak sistem suling itu ya? Dia cari penguapannya, kemudian di situ jadi hasilnya, iya betul. Nah, terus kan tadi ada minyak tanah, ada solar, ada bensin. Itu harus pakai bahan plastik yang apa untuk jadi itu, atau diprosesnya untuk jadi macam-macam hasilnya? Kalau sampahnya sama, sampah yang masuk sama, cuma beda di temperatur. Temperatur? Jadi di suhu di sini, kalau solar itu biasa kami cek di atas temperatur 300. Kalau untuk bensin itu biasanya dia di temperatur rendah, 100 sampai 120 itu dia bisa keluar bensin. Tapi dikit sekali, tidak sebanyak solar. Kalau kita ngolah sampah plastik jenis tertentu, misalnya jenis polipropilen ya, dari 1 kilo sampah plastik yang masuk itu bisa jadi 1 liter solar. Kalau yang jenis sampah lain, misalnya dicampur-campur gitu ya, misalnya mengolah 14 kilo sampah plastik, itu campuran nih, ada LDPE, ada PP, ada polistirin, ada sampah jenis saset, dicampur di situ. Biasanya target kami keluar solarnya dari 14 kilo itu jadi sekitar 12 liter atau 13 liter.
Oh, berarti efektif untuk dihasilkan di solarnya berarti lebih banyak? Iya, betul. Jadi kan kita fokusnya kan lebih ke ngolah sampah, Mas. Sementara kan BBM-nya bonus. Nah, supaya bonusnya ini bisa kita maksimalkan dengan proses pengolahan yang sudah kita lakukan, ya kita sasarnya solar. Supaya hasilnya pun bisa dimanfaatkan lebih banyak kan. Oh, betul. Daripada kalau kita cuma ngarah bonusnya itu bensin. Itu prosesnya bisa berapa jam? Kalau berdasarkan pengalaman kami, pengolahan 14 kilo itu butuh waktu kurang lebih 3-4 jam. Cepat juga ya? Iya, tergantung kondisi sampahnya. Kalau sampahnya basah, dia membutuhkan waktu lebih lama. Artinya nggak sampai harian kan? Enggak, karena dia kapasitasnya masih yang 20 kilo. Oh, ini 20 kilo? Iya. Oke. Terus untuk pengambilan residunya tadi yang untuk arang. Atau keraknya, iya. Itu gimana tuh? Jadi yang carnya atau residunya tadi diambil setelah tabung reaktornya ini dingin. Oh, ngambilnya langsung dari kerak ya? Iya. Jadi ngambilnya langsung langsung sisa dari tabung pemanasan. Iya, betul. Kalau sekarang nggak bisa ya? Nggak bisa. Panas sih. Panas dan cukup berbahaya karena tekanan ya. Selama proses 3-4 jam itu, ini pakai LPG nih, itu menghabiskan berapa tuh kira-kira? Oke. Kalau untuk gas LPG-nya selama pengalaman kami proses yang 14 kilo tadi, butuh waktu 3-4 jam, itu kebutuhan LPG-nya antara 3-4 kilo. Artinya satu tabung lebih dikit? Ya. Apakah cuma ini Mbak, untuk alat-alat apa, artinya energi yang dikeluarkan untuk proses ini? Selama proses pengolahan ya? Oke, selama proses pengolahan ini selain tadi gas yang dipakai, ada kebutuhan energi listrik yang dipakai untuk nyalain kontrol panel saja. Jadi dia wattnya sekitaran 200, kecil kok. Dia cuma nyalain kontrol panel aja untuk sistem keamanan. Karena mesin ini ada dua bagian, yang ini bagian sebelah kiri itu bagian pemanas, yang sebelah kanan bagian pendingin. Di dalam situ ada kayak air yang dibutuhin untuk mendinginin hasil pengolahan. Jadi ketika solarnya keluar, itu sudah dingin, bisa langsung dipakai tanpa ada proses lebih lanjut. Wah, ini alat betul-betul keren banget nih warga Taniling. Bisa mengolah sampah yang menjadi masalah kita sehari-hari, terutama masalah sampah plastik yang mungkin terurainya itu butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ya Mbak. Betul, ya. Bisa teratasi dan bahkan hasilnya bisa bermanfaat lagi bagi kita semua, terutama ada solar, ada arang dan kawan-kawannya. Ini alat ini kalau bisa kesebar di wilayah-wilayah itu, wah, sampah plastik atau mungkin kesadaran dari masyarakat itu mungkin mulai muncul ya. Jadi ternyata bisa jadi solar itu mulai ketemu titik temu di sini untuk masalah sampah pokoknya. Ini keren banget bagi warga Taniling yang nanti pengen lihat secara langsung gimana alat ini atau cara kerjanya alat ini, bisa datang ke sini nanti menemui Mbak Dani. Lokasinya di mana, Mbak? Di Dusun Cupatu 2, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Oke, nanti atau kita kasih kontaknya Mbak Dani nih di bawah sini atau cek di kolom deskripsi. Mbak Dani, terima kasih banget udah di Kembali kasih, semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Warga Taniling jangan lupa download aplikasi Taniling dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.